Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdur Rashid dengan nomor NIM 2210302017, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Untuk langkah-langkahnya memiliki 4 poin. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Poin yang kedua yaitu mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Poin yang ketiga yaitu mengidentifikasi pembiayaan pinjaman. Dan poin yang terakhir yaitu mengidentifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Untuk poin yang pertama yaitu mengidentifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Poin ini memiliki 3 kriteria, di mana yang pertama yaitu alasan membuat kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi, yakni mencangkup yang pertama tantangan atau cash flow, yang kedua penanaman modal, yang ketiga yaitu siklus pengembangan produk yang panjang. Untuk poin yang kedua yaitu sumber-sumber modal personal diidentifikasi, yakni mencangkup dana pribadi pendiri, teman dan keluarga. Selanjutnya ada sumber bootstrapping atau menentukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan, yakni mencakup yang pertama personal fund atau dana pribadi, yang kedua equity capital atau penyertaan modal, yang ketiga yaitu debt financing atau pembiayaan berhutang, yang terakhir yaitu creative search atau sumber-sumber kreatif. Selanjutnya, nomor 2, mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Dalam poin ini memiliki 3 kriteria. Yang pertama, mengidentifikasi business angel, di mana karakteristiknya yaitu mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal ventura. Yang kedua, mereka membuat keputusan sendiri mengenai investasi. Yang ketiga, mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Dan yang terakhir yaitu tujuan utama mereka adalah untuk menerima pengembalian investasi mereka. Poin yang kedua, mengidentifikasi jenis venture capital. Jenis venture capital dapat mencangkup yang pertama berdasarkan cara pemberian bantuan, yang kedua berdasarkan cara penghimpunan, yang ketiga yakni berdasarkan kepemilikan. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu initial public offering diidentifikasi. Initial public offering atau IPO dapat memberikan manfaat. Yang pertama mengatasi kendala pinjaman, yang kedua mempunyai bargaining yang lebih besar dari bank, yang ketiga diinvestasi likuiditas dan portofolio, yang keempat monitoring, yang kelima pengakuan investor dan perubahan modal. Selanjutnya, nomor 3, mengidentifikasi pembiayaan pinjaman. Kriteria ini memiliki 3 poin. Yang pertama, mengidentifikasi bank komersial. Bank komersial mempunyai karakteristik. Yang pertama, secara historis, bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Yang kedua, sentimen ini bukan ketukan melawan bank, hanya saja bank-bank ini beresiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang beresiko. Yang ketiga yaitu bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Poin yang kedua yaitu SBA guaranteed loan diidentifikasi, yakni memiliki karakteristik. Yang pertama, pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Yang kedua, program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil atau KUR. Selanjutnya, hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Yang terakhir yaitu pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Poin yang ketiga yakni sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Dapat mencangkup yang pertama teman dan keluarga, yang kedua yaitu kartu kredit atau sebaiknya digunakan secukupnya. Yang ketiga yaitu jaringan langganan peer to peer. Yang selanjutnya organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Nomor 4, mengidentifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Dalam kriteria ini memiliki 2 poin. Yang pertama yaitu leasing atau sewa. Kita harus mengidentifikasi leasing atau sewa yang memiliki karakteristik. Yang pertama, sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seseorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Yang kedua, keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset
dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Yang ketiga, sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Yang keempat, pada akhirnya sewa peralatan. Usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar atau memperbaharui sewa guna usaha. Selanjutnya yaitu leasing hampir selalu lebih mahal daripada pembayaran uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas dan pembiayaan hutang. Poin yang kedua yaitu SBIR atau Small Business Innovation Research and STTR, yaitu Small Business Technology Transfer. Grant Programs diidentifikasi, yakni memiliki karakteristik yang pertama, program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Yang kedua, program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Yang selanjutnya yaitu SBIR adalah program 3 fase, yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Yang selanjutnya yaitu program STTR, masyarakat berpartisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.